Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Syabana, saya adalah mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Universitas Jember. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang siapa itu Muhammad Abduh dan apa saja pemikiran-pemikiran yang sudah mempengaruhi dunia Islam. Dan juga saya akan menjelaskan singkat tentang Rashid Ridho, yaitu murid Muhammad Abduh yang juga memiliki pemikiran-pemikiran yang sama dengan Muhammad Abduh. Mari kita simak videonya. Siapa sih Syekh Muhammad Abduh itu? Syekh Muhammad Abduh adalah orang penting yang memiliki pemikiran-pemikiran yang berpengaruh besar dalam dunia Islam. Contohnya seperti negara Mesir dan negara-negara Arab lainnya. Nah, sebelum kita membahas pemikiran-pemikiran Syekh Muhammad Abduh, lebih baik kita mengetahui siapa itu Syekh Muhammad Abduh dan biografinya seperti apa. Nama asli dari Syekh Muhammad Abduh adalah Muhammad bin Hasan Khairullah. Ia lahir tahun 1849 Masehi di desa Mahalat, Nasr, Kabupaten Al-Bukhairah, Mesir. Muhammad Abduh lahir dari pasangan Abduh bin Khairullah, seorang petani miskin dari Mahalat Nasr, dan Junainah binti Uthman Al-Kabir, seorang janda dari keturunan terpandang di Tanta. Setelah mengetahui biografi Syekh Muhammad Abduh, kita akan berpindah pada ide-ide pembaruan dan pemikiran-pemikiran Syekh Muhammad Abduh yang bisa dibilang sangat berpengaruh di dunia Islam. Yang pertama yaitu pembaruan di bidang pendidikan politik. Ketertarikan Muhammad Abduh pada dunia politik semenjak perkenalannya dengan seorang pembaharu, yaitu Jamaluddin Al-Afghani pada saat ia masih mahasiswa di Al-Azhar. Abduh juga ikut dalam revolusi Urabi Pasya, yaitu golongan tentara nasionalis Mesir yang ingin mengontrol dan menguasai tentara Mesir dari perwira-perwira Turki dan Sarkas Inggris, yang kemudian loyalis Urabi Pasya ini pun diberangus oleh Inggris dan para tokohnya ditahan dan dibuang termasuk Muhammad Abduh. Seperti tertulis di atas nama Al-Afghani selama pengasingannya di Paris, Muhammad Abduh membuat organisasi dan majalah Al-Urwat Al-Wusqa dan Al-Manar. Melalui majalah ini menyusun gerakan kesadaran umat Islam sedunia. Dengan perantaraan majalah inilah ditiupkan kesadaran supaya umat Islam bangkit dari tidurnya. Muhammad Abduh juga berpendapat bahwa pembaharuan negara dapat dicapai melalui pembaharuan umat. Pembaharuan yang kedua yaitu pembaharuan di bidang sosial keagamaan. Menurut Abduh, sebab yang membawa kemunduran umat Islam adalah faham jumud yang terdapat di kalangan umat Islam. Karena paham jumud inilah umat Islam tidak menghendaki perubahan, umat Islam statis tidak mau menerima perubahan. Adapun pokok pikiran Abduh dalam bidang sosial keagamaan, yang pertama, kemajuan agama Islam itu tertutup oleh umat Islam itu sendiri, di mana umat Islam beku dalam memahami ajaran Islam, dihafalkan lafaznya, tapi tidak berusaha mengamalkan isinya. Yang kedua, akal mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam menurutnya. Agama Islam sejalan dengan akal dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menggunakan akal. Yang ketiga, ajaran Islam sesuai dengan pengetahuan modern. Begitu pula ilmu pengetahuan modern juga sesuai dengan ajaran Islam. Yang berikutnya adalah pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh. Yang pertama, pemikiran Muhammad Abduh tentang pendidikan. Salah satu isu penting yang paling penting yang menjadi perhatian Abduh sepanjang hayat dan karirnya adalah pembaharuannya tentang pendidikan. Baginya pendidikan itu penting sekali, sedangkan ilmu pengetahuan itu wajib dipelajari. Bahkan hal itu juga menjadi tujuan hidupnya. Ia bahkan menulis tujuan hidupnya yang terdapat dua hal, yaitu yang pertama, membebaskan pemikiran dari ikatan taklid dan memahami ajaran agama sesuai dengan jalan yang ditempuh ulama zaman klasik atau salaf. zaman sebelum timbulnya perbedaan-perbedaan faham, yaitu dengan kembalinya pada sumber utamanya. Yang kedua, yaitu memperbaiki bahasa Arab
yang dipakai baik oleh instansi-instansi pemerintah maupun surat-surat kabar dan masyarakat umumnya dalam surat menyurat. Yang juga menjadi perhatiannya adalah mencari alternatif jalan keluar dari stagnasi yang dihadapinya sendiri di sekolah agama Mesir yang tercerminkan dengan baik sekali dalam pendidikannya di Al-Azhar. Berbagai upayanya dalam bidang pendidikan adalah wujud dari keinginannya untuk melakukan pembaharuan secara evolusi, bukan revolusi. Ia seorang pendidik yang ingin membawa pembaharuan melalui pendidikan yang memakan waktu panjang, tetapi mewujudkan dasar yang kuat. Yang berikutnya yaitu pemikiran Muhammad Abduh tentang teologi. Menurut Abduh, sebab-sebab yang membawa kemunduran adalah faham jumud yang melanda kalangan umat Islam. Dalam kata jumud terkandung pengertian membeku, statis, dan tidak ada perubahan. Umat Islam berpegang teguh pada tradisi dan tidak mau menerima perubahan. Paham ini dapat dimungkinkan karena pengaruh dunia non-Arab yang telah berhasil memegang kekuasaan politik dunia Islam, yang tidak menginginkan rakyatnya maju, jadi rakyat ditinggalkan dalam kebodohan agar mudah diperintah dan dikendalikan. Untuk mengikuti perkembangan zaman, umat Islam harus mempergunakan akalnya. Untuk itu perlu membuka pintu ijtihad yang telah berhenti dan memberantas taklid. Menurut Abduh, Al-Quran berbicara bukan saja kepada hati manusia, tetapi juga kepada akalnya. Islam memandang akal mempunyai kedudukan tinggi. Pernyataan-pernyataan Al-Quran yang meninggikan kedudukan akal, misalnya afala yatadabbarun, afala yanzurun, afala ya'kilun, dan sebagainya. Islam adalah agama rasional, dan menurut Abduh, akal mempunyai kedudukan yang tinggi. Wahyu tidak mungkin membawa pada hal-hal yang bertentangan dengan akal, harus dicari interpretasi yang membuat ayat itu diterima dan sesuai dengan pendapat akal. Hal inilah yang membuat Abduh berfaham bahwa manusia mempunyai kebebasan, kemauan, dan perbuatan, atau free will and free act. Menurut Abduh, manusia mewujudkan perbuatannya dengan kemauan dan usahanya sendiri, tentu saja disertai kesadaran bahwa di atasnya masih ada kekuasaan yang lebih tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya yaitu konsep iman dalam pandangan Muhammad Abduh. Bagi Abduh yang memberikan kedudukan tinggi pada akal, iman tidak digambarkan sebagai tasdik atau iman yang hanya didasarkan atas wahyu, tetapi iman baginya adalah ilm atau ilmu pengetahuan dan juga i'tikad, kepercayaan atau keyakinan. Dalam tafsir Al-Manar, ia menjelaskan bahwa iman adalah pengetahuan sebenarnya yang oleh akal melalui argumen-argumen kuat dan membawa jiwa seseorang untuk tunduk dan menyerah. Yang terakhir yaitu kehendak mutlak Tuhan menurut Muhammad Abduh. Muhammad Abduh sepenuhnya meyakini bahwa manusia memiliki kebebasan karena manusia diberi kekuatan akalnya. Karena itu menurutnya kehendak Tuhan itu tidak bersifat mutlak. Ketidakmutlakan itu dikarenakan Tuhan sendiri yang memberi kebebasan manusia dengan kemauan dan dayanya dapat mewujudkan perbuatan yang dikehendaki. Rashid Ridho, atau yang biasa dikenal sebagai murid Muhammad Abduh yang paling dekat. Jadi tidak heran apabila pemikiran antara Muhammad Abduh dan juga Rashid Ridho memiliki banyak kesamaan. Rashid Ridho lahir pada tahun 1865 di Al-Qalamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli, Suriah. Ide-ide pembaruan Rashid Ridho. Yang pertama, bid'ah dan faham fatalisme, penyebab kemunduran umat Islam. Hampir tidak jauh berbeda dari pemikiran gurunya yaitu Muhammad Abduh. Ia juga berpendapat bahwa umat Islam mundur karena tidak menganut ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Pemahaman umat Islam tentang ajaran-ajaran agama mengalami kesalahan dan perbuatan-perbuatan mereka dianggap telah menyeleweng dari ajaran Islam yang hakiki. Ke dalam tubuh Islam telah banyak masuk bid'ah yang merugikan bagi perkembangan dan kemajuan umat. Yang berikutnya yaitu pembaruan Rashid Ridho dalam masalah ijtihad.
Sebagaimana Muhammad Abduh, Rashid Ridho sangat menghargai akal manusia, walaupun penghargaannya terhadap akal tidak setinggi penghargaan yang diberikan Muhammad Abduh. Akal dapat dipakai dalam menafsirkan ajaran-ajaran mengenai hidup kemasyarakatan, tetapi tidak terhadap ibadah. Yang berikutnya yaitu pan-islamisme. Rashid Ridho juga melihat perlunya dihidupkan kesatuan umat Islam. Menurutnya salah satu sebab lain bagi kemunduran umat ialah perpecahan yang terjadi di kalangan mereka. Kesatuan yang dimaksud beliau bukanlah kesatuan yang didasarkan atas kesatuan bahasa atau kesatuan bangsa, tetapi kesatuan atas dasar keyakinan yang sama. Di dalam pemikiran-pemikiran antara Muhammad Abduh dan Rashid Ridho memiliki banyak kesamaan. Yang pertama, pemikiran-pemikiran yang disampaikan sama-sama menekankan perlunya Islam ditafsirkan secara rasional dan sesuai dengan kebutuhan umat Islam pada zaman tersebut. Mereka memerangi kestatisan umat Islam akibat adanya paham fatalisme dan adanya sikap jumud di dalam tubuh umat Islam. Dan yang berikutnya yaitu sama-sama menekankan perlunya pembaruan pemikiran di dunia Islam terhadap ajaran Islam itu sendiri untuk mengejar ketertinggalan dari dunia barat dengan cara mengambil yang baik-baik dari pemikiran Eropa tersebut. Misalnya metode berpikir rasional yang membawa umat ke dalam kehidupan yang dinamis dan dalam mengembangkan institusi-institusi modern. Namun di antara persamaan-persamaan yang ada di antara pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, terdapat juga perbedaan di antaranya, yaitu yang pertama, Muhammad Abduh lebih liberal daripada Rashid Ridho, dan Muhammad Abduh tidak mau terikat pada salah satu aliran atau mazhab yang ada dalam Islam karena ingin bebas dalam pemikirannya. Sebaliknya, Rashid Ridho masih memegang kuat mazhab dan masih terikat secara kuat pula pada pendapat-pendapat Ibnu Hambal dan Ibnu Taimiyah. Karenanya dalam beberapa pemikirannya terdapat persamaan dengan faham Wahabiyah. Walaupun Muhammad Abduh memberikan pemikiran-pemikiran tentang Islam modern dan juga pemikiran-pemikirannya bersifat liberal, ia tidak mudah termakan akan pemikiran-pemikiran dari Barat, tetapi lebih menyaringnya dengan mengambil hal-hal yang baik dari Barat dan lebih mengutamakan berpegang pada Al-Quran dan Al-Hadis. Berikut adalah penjelasan singkat dari Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Semoga bermanfaat untuk teman-teman meskipun tidak banyak. Dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.